Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun sekarang kalian belajar di rumah, Ibu harapkan kalian tetap bersemangat, siap ya? Nah, sebelumnya izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Anggia Hadianti Dwi Putri. Kalian bisa memanggil Ibu Anggia. Di sini Ibu bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling atau guru BK. Ada yang sudah tahu apa itu BK? Mungkin bagi sebagian dari kalian ada yang sudah mengenal BK dan ada juga yang belum, karena di SD belum ada bimbingan dan konseling. Untuk itu, pada pertemuan hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video yang tujuannya agar kalian mengenal dan memahami bimbingan dan konseling di sekolah. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Setiap sekolah pasti memiliki bimbingan dan konseling, atau biasa disebut dengan BK. Bimbingan dan konseling berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu guidance dan counseling. Guidance artinya mengarahkan, memandu, atau mengelola. Maknanya adalah proses pemberian bantuan oleh konselor atau guru BK kepada siswa untuk mengoptimalkan kemampuan diri, seperti hobi yang disuka, dan bakat minat yang dimiliki oleh setiap siswa. Konseling artinya proses pemberian bantuan oleh konselor atau guru BK kepada siswa yang bertujuan untuk memahami masalah dan menyesuaikan diri terhadap masalah yang sedang dihadapi, sehingga tercapailah kebahagiaan dalam hidup. Proses ini dilakukan dengan cara berkomunikasi, bisa dengan tatap muka atau virtual. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BK adalah layanan bantuan yang dilakukan oleh guru BK untuk memfasilitasi kemandirian perkembangan siswa secara optimal. Maksudnya gimana sih? Oke, gini nih contohnya. Siswa yang baru masuk jenjang SMP di kelas 7 akan mengalami fase perkembangan yang berbeda dari jenjang sebelumnya di SD. Ia berada pada fase remaja dan akan mengalami perubahan fisik dan psikis dalam dirinya. Siswa kelas 8 ada yang merasa minder karena dia belum punya prestasi dan belum tahu apa potensi yang dia miliki. Ini bukan fase yang mudah. Siswa bisa merasa bingung atau malah nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, di sini BK hadir untuk memberi layanan bantuan pada siswa. Dalam dunia pendidikan, BK memiliki 4 bidang layanan, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang pertama, bidang pribadi. Bidang ini membantu siswa dalam memahami, menilai, dan mengembangkan bakat minat, serta kehidupan yang berkarakter beragama sesuai dengan karakteristik kepribadian. Kedua, bidang sosial. Bidang ini membantu siswa dalam memahami dan menilai, serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan berkarakter dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan masyarakat sekitar. Ketiga, bidang belajar. Bidang ini membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar sesuai dengan arah minatnya, disiplin, mandiri, dan meraih prestasi. Terakhir, yang keempat, ada bidang karir. Bidang ini membantu siswa dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan arah karir secara jelas. Dengan adanya BK di sekolah, apa sih manfaat BK bagi siswa? Nah, yang pertama, dapat menurunkan atau bahkan menghilangkan tingkat stres dan depresi yang dialami oleh siswa. Karena siswa dibantu untuk mencari sumber stres dan mencari cara penyelesaian terbaik dari masalah tersebut. Kedua, siswa jadi fokus belajar dan berprestasi. BK
membantu siswa mengatasi masalah yang dialaminya. Dengan begitu, siswa bisa fokus untuk eksplor bakat minat dan meraih prestasi. Ketiga, siswa akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. BK akan membuat siswa merasa lebih baik dan bahagia, karena BK membantu siswa untuk memahami sekaligus menerima setiap sisi yang ada dalam diri dan orang lain. Sehingga siswa mampu membangun hubungan harmonis dengan orang lain dan dapat berdamai dengan diri sendiri. Tayangan videonya telah selesai. Apakah sekarang sudah paham mengenai bimbingan dan konseling?